Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing bekal untuk anak sekolah di hari ini. Nah, mudah-mudahan vlog Mak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Alhamdulillah untuk hari ini Mak Saufa mau bikin menu bekal dengan 3 bahan, yaitu ada timun, ada kembang kol, dan juga ada telur. Nah ceritanya kembang kol ini mau emak goreng crispy gitu, terus telurnya mau emak rebus, dan untuk sayurnya itu pakai lalap timun gitu aja. Nah simpel banget ya bun ya untuk bekal hari ini. Dan apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bunda-bunda yang selalu mendukung channel Mak Saufa, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan bunda-bunda semua, diberikan kelancaran rezeki dan juga kemudahan di setiap urusannya. Dan untuk bunda-bunda yang sedang mengalami musibah, mengalami ujian, semoga diberi kemudahan, diberi kesabaran, dan juga atas kesabarannya diberikan pahala yang berlipat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, setiap masak-memasak seperti biasa, Mak Saufa mau cerita-cerita sedikit atau Mak Saufa ini mau ngasih tips-tips receh untuk bunda-bunda semua. Dengan channel Mak Saufa ini semoga kita semua bisa belajar bareng untuk menjadi seorang ibu dan juga seorang istri yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, seperti kita tahu bahwa namanya pernikahan itu adalah ibadah yang terlama yang dikhususkan untuk kita. Jadi kita ibu rumah tangga, kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, melakukan tugas-tugas kita di rumah, itu tuh malah bagian dari ibadah. Yang namanya ibadah ya, mau kita males, mau kita berat, mau kita nggak tahu, nggak bisa, tapi kita tetap harus belajar, harus mau melakukannya. Dan supaya kita makin semangat atau kita harus mau dong belajar terus ya. Kita harus mau untuk berubah menjadi lebih baik. Kita harus mau belajar terus seperti itu. Jadi kalau dalam menjalankannya kayak kita menjalankan tugas-tugas ibu rumah tangga ini, ada yang namanya kita jenuh, ada yang namanya kita ketemu cekcoknya, ada kita ketemu apa pengen nangis, ada ketemu kita eh, apa ya namanya ya, anak-anak nggak mau diatur seperti itu. Ya kalau kita bisa melewatinya dengan sabar, insya Allah tentunya balasannya akan pahala. Nah itu juga Mak Saufa ini terus belajar dan terus belajar. Bukannya berarti Mak Saufa ini sabar terus enggak ya. Ada kalanya Mak Saufa ini ya apa emosi, ada kalanya Mak Saufa ini sudah tidak terbendung lagi gitu. Tapi selalu ingat bahwa oh iya kita ini kan sedang ibadah gitu. Namanya ibadah. Kalau rasanya berat, rasanya ini ya itu memang ini ya memang itu ujiannya gitu. Dan ya udah jalanin aja, lakuin aja, terus biarkan mengalir sambil berdoa terus, minta ridho kepada Allah, minta dimudahkan segala urusannya kayak gitu. Nah, pastinya setiap rumah tangga ini mengalami ujian masing-masing. Ada yang ujiannya eh qadarullah belum diberi momongan, atau ada juga yang ujiannya qadarullah anaknya banyak. Ada yang ujiannya ekonomi sangat sulit seperti itu. Ya ujiannya itu masing-masing. Jadi kita tidak perlu membandingkan satu sama lain.
Cukup kita memahami bahwa apa yang kita alami, apa yang ditakdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik, yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, seperti itu. Kalau kita mikirnya, "Oh, kita begini tuh memang ini versi terbaik, yang ditakdirkan oleh Allah," gitu, pastinya kita bebannya akan berkurang dan kita, semangat aja gitu. Karena memang, ujian orang tuh beda-beda dan pastinya setiap orang mengalami ujiannya masing-masing sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kita fokus aja sama keluarga kita, fokus aja dengan memperbaiki diri sendiri dan fokus terus untuk, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya karena, suatu saat nanti ini semua bakal berakhir dan kita bakal dihisap. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingat seperti itu, mau kita di dunia ini berat, ujian seberat apapun, ingatlah bahwa semua semua ini tuh nggak ada yang abadi. Jadi, nggak perlu kita berat banget mikirnya, pasrahkan aja terus kita usaha aja seperti itu. Insya Allah semuanya ini pastinya akan, dimudahkan gitu, amin ya. Nah, itulah kenapa Mak Saufa ini, dalam, keuangan gitu Mak kelola, terus, waktu juga Mak kelola, terus sebisa mungkin itu, setiap hari ya melakukan, tugas-tugasnya seperti itu. Ya karena untuk mengurangi, masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, kayak, kebanyakan kan masalah ekonomi gitu ya, makanya Mak kelola. Mau mau dibilang emak itu ngirit, pelit ya silahkan ya, itu namanya Mak Saufa ini pengen tenang, pengen aman, dan ekonominya itu pengen ya, bisa berjalan lancar gitu. Karena kemarin-kemarin ketika emak, eee, nggak kelola gitu ya, yang ada udah masalah rumah tangga ada, masalah ekonomi juga ada gitu. Kayak pusing banget gitu loh, Bun. Itulah kenapa Mak Saufa itu sangat-sangat, excited atau sangat-sangat semangat gitu kalau udah ngomongin, mengelola keuangan. Minimal kita mengurangi masalah dalam rumah tangga gitu. Meskipun, kita, begini begitu tapi keuangannya lancar, insya Allah, itu tuh istilahnya itu mengurangi gitu loh beban dalam rumah tangga. Seperti itu ya Bunda-bunda ya, jadinya semoga dengan mendengar ini tuh teman-teman jadi makin semangat ya untuk mengelola keuangan, untuk kayak, memilah-milah mana kebutuhan, memilah-milah mana, keinginan seperti itu. Itu tuh gampang kok, Bun. Jadi, kita pengen apa, ya udah kita nabung, kalau enggak kita pengen apa, ya nanti. Kita sabar aja, yang penting kebutuhan-kebutuhan, kewajiban-kewajiban dulu. Terus satu lagi, jauhi hutang ya, ini tuh juga poin penting, buat Mak Saufa ya. Dan untuk bunda-bunda yang lain, ya kalau kita memang mampu ya nggak usah ngutang. Terus kalau kita memang belum mampu ya nanti nabung dulu seperti itu ya. Ini tuh, satu poin penting ya hutang. Memang, yang emak ketahui juga sesuai dengan keyakinan emak sebagai seorang muslim bahwa, Allah itu melarang kita untuk bermudah-mudahan dalam berhutang. Jadi jangan dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Mungkin kalau kondisi kepepet banget ya, kalau kita memang benar-benar membutuhkan ya mungkin. Tapi kalau memang, kita kondisinya itu bisa gitu, maksudnya bisa nanti atau bisa sabar atau bisa nabung dulu, atau minimal kita persiapan jauh-jauh hari sebelumnya supaya kita tidak hutang seperti itu. Karena memang, gimana ya, Mak Saufa ini banyak banget ngeliat, banyak, masalah-masalah timbul gara-gara hutang ya, jadi saudara jadi jauh, terus pertemanan jadi putus gara-gara hutang, terus intinya itu, kita hidup itu mencari ketenangan, kenyamanan seperti itu, dan itu bisa diperoleh dengan, kita mengelola keuangan. Nah, apabila kita sudah terlanjur, kita juga nggak perlu berkecil hati ya Bun ya, namanya kita manusia kan, kita belajar gitu. Seumpama kita sekarang lagi terjerumus di hutang, ya kita bisa mulai fokus untuk membayarnya. Caranya mungkin kita bisa berhemat sedikit, lebih banyak dari sebelumnya. Jadi, hidup kita bisa kita prihatin dulu untuk fokus membayar hutang, terus kita juga bisa,
mulai mencari penghasilan tambahan seperti itu. Intinya kita berdoa, berusaha, memohon kemudahan kepada Allah. Bismillah ya, mudah-mudahan bunda-bunda semua diberi kemudahan, diberi kelancaran, intinya gitu. Ya Mak Saufa ini sharing-sharing seperti ini karena ini loh Mak Saufa juga dalam memandang hidup itu ibaratnya banyak masalah-masalah yang hadir, yang datang dan pergi gitu. Intinya kita sabar, kita jalanin, terus kita ikhlas gitu ya. Terus kita harus mau mengambil hikmah dari hal-hal yang memang sudah pernah terjadi kepada kita. Kayak seumpama kita pernah ada salah di masa lalu dan kita harus mau memperbaikinya di masa depan seperti itu. Insya Allah orang yang paling beruntung adalah orang yang mau berubah, mau belajar menjadi lebih baik dari diri dia sebelumnya. Jadi karena nggak ada ya namanya manusia sempurna, yang ada manusia itu belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Fokus memperbaiki keluarga, kita mendidik anak-anak, terus melayani suami, terus kita juga mengelola keuangan gitu ya. Ya sedikit demi sedikit kita benahi hal-hal yang memang kurang, ada yang kurang di diri kita benahi terus. Karena kita sebagai manusia itu pasti ada aja kan ya kekurangannya. Tapi tenang, kita bisa belajar dan terus belajar. Nah, demikianlah vlog emak kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.